Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabri Nadia dalam acara Beat News. Di sini saya akan melaporkan dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 20 November 2024. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan produksi berita investigasi, sifat, jenis, tujuan, dan struktur lapisan. Materi yang pertama yaitu sifat berita investigasi. Berita investigasi merupakan jenis jurnalisme yang mendalam, di mana wartawan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu isu atau peristiwa. Tujuannya untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, kebenaran di balik sebuah peristiwa, atau bahkan mengungkap adanya pelanggaran hukum ataupun ketidakadilan. Berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, dan disebut sebagai penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak ataupun melakukan penyelidikan langsung ke lapangan yang berawal dari data mentah atau berita singkat. Berita investigasi memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah yang pertama, mendalam. Berita ini tidak hanya sekedar melaporkan kejadian, tetapi juga menggali lebih dalam untuk menemukan akar permasalahan. Yang kedua, menyajikan bukti. Wartawan akan menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung setiap klaim yang dibuat. Yang ketiga, objektif. Meskipun investigasi dilakukan, wartawan harus tetap menjaga objektivitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang keempat, berdampak. Berita investigasi seringkali memicu perubahan, baik itu perubahan kebijakan, tindakan hukum, maupun kesadaran publik. Materi yang kedua yaitu jenis berita investigasi. Berita investigasi dapat dikategorikan berdasarkan topik atau pendekatan yang digunakan. Jenis berita investigasi memiliki peran penting dalam masyarakat karena mampu membongkar kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan lainnya yang merugikan masyarakat. Ada beberapa jenis berita investigasi yang umum. Yang pertama, berita investigasi korupsi. Yang kedua, berita investigasi kriminal. Yang ketiga, berita investigasi politik. Yang keempat, berita investigasi bisnis. Yang kelima, berita investigasi sosial. Dan yang keenam, berita investigasi lingkungan. Materi yang ketiga yaitu tujuan berita investigasi. Berita investigasi memiliki beberapa tujuan penting dalam jurnalisme. Antara lain, yang pertama, mengungkap kebenaran. Berita investigasi bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan kejahatan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua, mendorong akuntabilitas dengan mengungkapkan tindakan yang merugikan publik. Berita investigasi berfungsi sebagai pengawas atau watchdog terhadap pemerintah dan institusi lainnya, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran politik. Berita investigasi seringkali mengangkat isu-isu yang kurang diperhatikan oleh media mainstream, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial dan politik. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Dengan mengungkap ketidakadilan dan korupsi, berita investigasi dapat memicu reformasi sosial dan kebijakan yang lebih baik.
serta mendorong tindakan dari pihak berwenang. Materi yang keempat yaitu struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama judul, yang kedua lead, yang ketiga latar belakang, yang keempat metodologi, yang kelima temuan, yang keenam analisis, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan sumber referensi. Materi yang kelima, laporan pada penulisan berita investigasi. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis, ada kaitan atau benang merah. Yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang. Yang keempat, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung bukti-bukti persoalan yang kuat. Yang kelima, publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Materi yang keenam yaitu praproduksi dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama, penemuan ide. Proses penemuan ide dimulai saat seorang produser mendapatkan gagasan yang kemudian diriset dan dituangkan ke dalam bentuk naskah. Yang kedua, perencanaan. Tahap perencanaan mencakup menyusun jadwal kerja atau tim schedule, menyempurnakan dan pemilihan naskah, seleksi penyiar, estimasi anggaran, penyediaan dana, pemantauan waktu siaran, dan berbagai rencana lainnya. Yang ketiga, persiapan. Pada tahap ini, semua aspek yang direncanakan harus dipastikan selesai, termasuk pelatihan penyiar, pengaturan tata suara, dan pemeriksaan serta pelengkapan peralatan yang dibutuhkan. Persiapan ini sebaiknya diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Materi yang ketujuh yaitu produksi dalam jurnalisme investigasi. Tahapan utama dalam produksi jurnalisme investigasi yaitu yang pertama, pemilihan topik dan perencanaan investigasi. Yang kedua, pengumpulan data dan riset. Yang ketiga, verifikasi data. Yang keempat, penulisan dan penyuntingan. Dan yang kelima, publikasi dan dampaknya. Materi yang kedelapan yaitu tantangan produksi. Di dalam tantangan produksi, yang pertama ada resiko terhadap keamanan jurnalis. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Dan yang ketiga, tekanan dari pihak yang terlibat. Materi yang kesembilan yaitu pasca produksi dalam jurnalisme investigasi. Tahapan utama pada pasca produksi meliputi yang pertama, penyuntingan laporan. Yang kedua, pengujian dampak dan pertimbangan etis. Yang ketiga, revisi dan klarifikasi. Dan yang keempat, pengelolaan konten dan penyusunan format. Materi yang ke-10 yaitu tantangan dalam pasca produksi. Yang pertama, tekanan dari pihak yang terlibat. Yang kedua, risiko hukum. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan yang keempat, pengaruh publikasi terhadap masyarakat. Sekian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru mengenai laporan jurnal pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.